Halo bro, ketemu lagi bersama saya Samrock di Prungpedia with Samrock kali ini. Nah, sebelumnya kita sempat berjalan-jalan ke London ya. Nah, sekarang kita coba jalan-jalan lagi nih. Kita jalan-jalan lagi menyeberangi pulau dari Inggris itu sendiri. Kita menyeberang Laut Utara menuju ke negeri Belanda. Nah, di mana negeri Belanda ini masih juga di Eropa. Kita akan coba bedah nih apa aja sih sejarah yang ada di sana, kemudian geografinya, pemerintahannya, dan beberapa kejadian-kejadian yang ada di Belanda sana, termasuk salah satunya ya tentang sepak bolanya dari si negara Belanda ini. Nah, sekarang kita lanjut aja ya langsung ke letak geografisnya. Pertama, letak geografis Belanda. Pertama, negara ini terletak di seberang Pulau Britania, seperti yang tadi saya sebutkan, di mana berada di wilayah Eropa Barat. Yang di batas-batasnya kita coba bedah ya, di antaranya utaranya ini berbatasan dengan Laut Utara, kemudian di baratnya hampir sama juga ada Laut Utara karena menyelimuti lah wilayah utara dari si Belanda itu sendiri. Kemudian di selatan itu ada negara Belgia dan negara Jerman. Sedangkan di wilayah timurnya murni berbatasan dengan negara Jerman gitu. Lalu untuk segi pemerintahannya atau pemimpin dari negara ini dipimpin oleh seorang raja yang disebut Raja William Alexander. Nah, Raja William Alexander ini merupakan raja pria yang sebelumnya memang kerajaan Belanda ini dipimpin oleh 3 orang ratu atau 3 generasi ratu ya. Yang pertama itu Ratu Beatrix. Ratu Beatrix ini merupakan ibunda dari si Raja William Alexander. Kemudian neneknya itu Ratu Juliana dan nenek buyutnya itu merupakan Ratu Wilhelmina. Nah, lanjut ke pemerintahan di bawahnya ini untuk si kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri yang saat ini berkuasa adalah Mark Rutte gitu. Nah, untuk sejarahnya sendiri pasti kalian tanya-tanya ya masalah penyebutan nama untuk si Belanda ini sendiri, khususnya di Indonesia ya. Karena kalau misalnya kita membaca beberapa literatur, itu apa sih perbedaan antara Netherlands, Holland, Belanda, Dutch ataupun Batavia gitu ya. Nah, satu-satu ya kita bedah. Yang pertama dari Netherlands. Kenapa disebut Netherlands? Karena kalau misalnya dirunut dari kata per kata ya, Nether itu artinya kalau di bahasa Jerman lah ya, masuk ke wilayah Jerman atau Germanic language itu, Nether itu berarti rendah atau lowers. Nah, untuk lands itu bisa country atau negara. Jadi sebutan Netherlands itu sebagai tanah rendah. Tanah rendah ini merujuk pada lokasi dari si Belanda ini sendiri. Mereka berada di wilayah rendah di wilayah Jerman. Nah, kalau di Jerman sendiri ada berbentuk pegunungan, sedangkan Netherlands itu berada di rendah menuju ke Laut Utara gitu. Makanya disebut dengan Netherlands. Nah, selain itu juga Belanda juga disebut sebagai Germanica Inferior pada saat pendudukan di zaman Romawi. Kemudian kalau bahasa lainnya juga disebut ada juga namanya Belgica. Nah, Belgica ini kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris itu artinya sama, lower land atau tanah rendah. Nah, Belgica ini nanti yang akan dipakai sebagai nama di salah satu negara di selatan Belanda yaitu Belgia gitu. Lalu untuk penyebutan Holland, ini sebenarnya merupakan salah satu atau 2 provinsi yang ada di negara Belanda, di mana ada Holland Utara dan Holland Selatan. Nah, banyak yang berasumsi bahwa penyebutan Belanda itu berdasarkan dari si Holland itu sendiri, karena mengambil dari Holland menjadi Walanda dan menjadi Belanda gitu. Nah, itu historical drama dari si Belanda gitu. Lalu untuk panggilan Dutch sendiri sebagai penyebutan orang-orang Belanda itu memang seperti tadi saya bilang, mereka merupakan masih satu rumpun lah ya dengan orang-orang Jerman yang suka disebut dengan Deutschland atau Deutschland. Nah, Deutschland itu kalau orang Inggris memanggil orang-orang yang di seberangnya itu orang-orang Dutch. Nah, orang Belanda ini merupakan salah satu bagian dari orang-orang Dutch itu sendiri. Makanya disebut dengan Dutch, sedangkan orang Jerman disebut dengan orang Deutschland gitu. Oke, untuk penyebutan Batavia sendiri yang mungkin di Indonesia lebih terkenal dengan sebutan Betawi kali ya, karena merupakan ibu kota dari Nederland Indies atau Hindia Belanda. Hindia Belanda kan beribu kota di Batavia. Nah, penyebutan Batavia ini merupakan sebenarnya historical wilayah dari negara Belanda zaman dulu gitu. Disebut dengan Batavia itu karena berada di wilayah tepi mulut Sungai Rhine. Nah, kemudian ditempati oleh orang-orang Batavi. Orang Batavi ini orang-orang suku dari Germanik, orang-orang Germanik yang disebut suku Batavi dan menempati tempat tersebut. Makanya disebut sebagai orang-orang Batavia pada saat zaman Romawi. Nah, penyebutan Batavia juga disebutkan pernah menguasai Belanda tahun sekitar 1800-an itu sebagai Republik Batav yang dikendalikan oleh Napoleon dari Prancis. Nah, itu nanti saya jelaskan di perihal sejarah ya. Nah, kemudian begitu orang-orang Belanda datang atau menguasai wilayah Jayakarta di seberang lautannya di Pulau Jawa, nah mereka menamai tempat tersebut menjadi Batavia untuk mengenang leluhur-leluhur mereka yang dari Belanda. Nah, timbullah istilah dari Batavia. Oke.
Kemudian lanjut ke timeline sejarah dari si negara Belanda ini sendiri. Nah, untuk timeline sendiri memang sih untuk di wilayah negara atau wilayah di Belanda ini pertama memang ditempati oleh bangsa-bangsa Celt. Itu berdasarkan catatan dari orang-orang Frisia yang ada di wilayah utara Belanda. Orang-orang Frisia ini nanti membentuk suatu komunitas sendiri, kemudian ada provinsi sendiri, nanti ada provinsi Frisia di utara, dan beberapa tempat yang ditempati oleh orang-orang Celt di wilayah Belanda karena tinggal menyeberang sih gitu ya, kayak tinggal menyeberang dari wilayah Inggris atau wilayah Britania menuju tempat di Belanda, karena yang terdekat dari Pulau Inggris itu bisa jadi di daratan Belanda gitu. Lalu ditempati oleh suku-suku Jermanik, jelas karena memang suku-suku Jermanik ini yang menempati wilayah Jerman, kemudian wilayah Frankis dan wilayah Belanda pada zaman dulu gitu. Lalu penguasaan dari kerajaan Romawi zaman dulunya juga memang wilayah Belanda ini sebagai tempat bersinggahnya atau singgahnya mereka sebelum menyeberang ke wilayah Britania. Lalu skip aja ke abad pertengahan, langsung ke bangsa atau era-eranya dari Habsburg Netherlands. Habsburg Netherlands ini memang sudah membentuk kerajaan-kerajaan besar ya, yang merupakan penggabungan dari beberapa wilayah Habsburg. Itu ada wilayah Habsburg di Spanyol, Habsburg di Prancis, dan Habsburg di Austria. Nah, bangsa-bangsa Habsburg ini menguasai dari si wilayah Belanda dan membentuk, dulu itu sebutnya the 17 Province atau 17 provinsi gitu ya, di mana itu ada provinsi Antwerp, Artois, kemudian Flanders, Mechelen, Namur, Hainaut, Zeeland, Holland, Brabant, Limburg, Luxembourg, Utrecht, Frisia, Guelders, Groningen, Overijssel, dan Zutphen. Nah, dari 17 provinsi ini yang dulunya bergabung harus terpisah. Nah, terpisah ini kenapa? Karena terjadi perang 80 tahun yang disebutnya, atau apa ya sebutnya, revolusi Belanda lah ya. Perang pembebasan atau perang kemerdekaan dari si Belanda. Nah, karena Belanda juga pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Habsburg dari Spanyol. Nah, perang 80 tahun ini yang tadi dikenal sebagai revolusi Belanda ini melibatkan dua pihak yang bersengketa. Di antaranya itu adalah Habsburg Netherlands atau orang-orang Netherlands yang sudah bersatu dengan orang-orang Habsburg yang nanti akan membentuk kongsinya sendiri, dan orang-orang Spanyol yang Spanish Habsburg itu berkongsi dengan orang-orang Spanyol, orang-orang Portugal, dan orang-orang Habsburg dari Austria. Nah, akibat dari perang 80 tahun ini 17 provinsi tadi harus mengalami perpecahan. Nah, di mana 7 provinsi yang di utara, yang berada di utara, yang dimotori oleh orang-orang Habsburg Netherlands, ini membentuk wilayah yang disebut dengan Dutch Republic. Nah, Dutch Republic ini atau Northern Dutch Republic ini memang mayoritas beragama Protestan, karena reformis ini memang berselisih paham terkait keagamaan ya dengan orang Spanyol yang mayoritas itu Katolik. Nah, Seven United Netherlands yang berada di utara ini antara lain adalah Groningen en Ommelanden, kemudian Friesland, Overijssel, Guelders, Utrecht, Holland, dan Zeeland. Nah, 7 ini yang berada di utara dan mayoritas Protestan. Nah, kemudian 10 provinsi lainnya yang berada di bawah kekuasaan Spanyol itu membentuk Spanish Netherlands. Nah, kenapa Spanish Netherlands? Ya karena memang dikuasai oleh orang-orang Spanyol zaman dulunya. Nah, 10 ini antara lain adalah Brabant, Limburg, Luxembourg, Guelders Upper, Artois, Flanders, Namur, Hainaut, Mechelen, Tournaisis, dan tambahan Cambrai. Nah, dari 10 provinsi ini nantinya akan membentuk negara seperti Luxembourg, Belgia, nah yang rata-rata merupakan kerajaan-kerajaan Katolik gitu. Nah, jadi setelah perang 80 tahun ini juga nanti akan membentuk salah satunya adalah Bible Belt. Yang disebut Bible Belt itu batas antara Belanda Utara dan Belanda Selatan, yang dimana di Bible Belt ini berdiamnya beberapa orang atau komunitas yang masih menjaga keimanannya terhadap pengaruh dari Selatan atau pengaruh dari Katolik. Jadi di Bible Belt ini wilayahnya sangat ortodoks lah ya, jadi tidak terpengaruh dari pengaruh Katolik di Selatan atau agak bebas di Protestan di Utara. Itulah pengaruh perang 80 tahun di Belanda. Lanjut ke suatu kongsi dagang yang pernah menguasai Indonesia selama hampir berapa tahun ya? 150 tahun ya, 150 sampai 200 tahun lah ya. Nah, itu disebut dengan VOC. Nah, pasti tahu lah ya VOC itu apa. Kalau misalnya dari kepanjangannya sendiri kan merupakan Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau perusahaan dagang India Timur. Nah, ini perusahaan ini sih berdiri dari tahun 1602 sampai 1799, itu nanti bangkrutnya. Kemudian bangkrutnya sendiri
di tahun 1799 itu akibat dari Perang Napoleon. Nah, Perang Napoleon ini kenapa bisa berhubungan langsung dengan si bangkrutnya VOC? Karena waktu Belanda ini sempat dikuasai oleh Napoleon pada awal 1800-an atau di akhir 1700-an itu, dia harus dikuasai oleh Napoleon dan harus membiayai perang-perang Napoleon yang cukup invasif ya. Mereka harus menyerang beberapa bagian di wilayah timur, termasuk Rusia, walaupun mereka gagal. Nah, jadi uang-uang atau misalnya kekayaan yang dimiliki oleh VOC ini disedot habis oleh negara dan harus digunakan untuk membiayai perang Napoleon. Nah, itulah salah satu sebab bangkrutnya dari VOC. Selain banyak korupsi juga di tubuh perusahaan VOC ini. Gitu. Nah, VOC ini juga merupakan ya badan usaha milik negara ya, BUMN-nya Belanda waktu zaman dulu, yang sempat ditangani langsung juga oleh Raja Belanda zaman dulu. Lalu di mana sistem saham pertama itu ya dimulainya di perusahaan VOC ini. Jadi sistem saham yang harus menyetorkan modal, nanti akan ada bagi usaha di akhir periode tahun usaha. Nah, itu dimulai oleh VOC ini. Nah, lalu untuk si kekayaan si VOC ini sampai sekarang katanya gitu ya merupakan perusahaan yang memiliki valuasi terbesar atau terkaya sampai saat ini, yang bisa digabungkan beberapa perusahaan sekarang yang kaya-kaya itu masih belum bisa menutupi atau masih kalah lah sama kekayaan VOC di zaman dulu gitu. Selain itu juga perusahaan ini kenapa begitu kuat, karena memang dikuasai oleh atau diarahkan oleh beberapa direksi yang ada di wilayah-wilayah atau kota-kota besar yang merupakan markas dari si VOC. Untuk markas yang berada di Belanda sendiri itu terdiri dari 4 kota yang besar. Antara lain itu ada di Amsterdam, kemudian di Delft, di Enkhuizen, di Middelburg, Hoorn, dan Rotterdam, di mana perwakilan-perwakilan dari pos dagang ini wajib melakukan 2 kali pertemuan selama setahun untuk membicarakan bagaimana keberlangsungan si perusahaan VOC ini. Nah, yang kalian tahu juga mungkin kalau misalnya sebelumnya ramai oleh Lord Rangga terkait Heren 17 itu ya disebutnya The 17 Lord. Itu memang betul ada atau menjadi bagian dari si VOC ini, di mana 17 perwakilan dari beberapa kota ini membentuk suatu rapat yang akan menentukan si perusahaan ini mau dibawa kemana. Nah, itu The Heren 17 atau The 17 Lords of VOC gitu. Nah, saya juga untuk beberapa pos dagang, karena VOC ini memiliki pos dagang tuh mulai dari Eropa, kemudian nanti di Afrikanya juga ada, dan lanjut ke Asia juga ada. Nah, salah satu yang terbesar memang di Asia yang ada di Batavia. Nah, untuk di Eropa seperti yang tadi saya sebutkan, pos dagangnya itu ada di Amsterdam sebagai pusat dari perusahaan VOC. Lalu ada Delft, kemudian ada Enkhuizen, ada Middelburg, Hoorn, dan Rotterdam. Sedangkan di Afrika mereka menguasai di wilayah timur Afrika itu di Mauritius, dan di selatan disebut Dutch Cape atau Cape Town yang ada di Afrika Selatan. Lanjut ke wilayah Asia, mereka menguasai pos dagang itu ada di Batavia, kemudian di Malaysianya ada di Malacca, ada di 4 tempat di India yaitu Coromandel, Surate, Bengal, dan Ceylon. Ceylon ini sekarang disebut dengan Sri Lanka. Lalu ada di Taiwan itu ada beberapa tempat, tapi yang terkenal itu hanya di Keelung dan Tainan. Lalu di Thailand ada juga itu disebut dengan Ayutthaya. Di Vietnam ada yang terkenal adalah pos dagang di Tonkin gitu. Nah, salah satu hal yang diingat oleh dunia dan mungkin oleh orang Indonesia itu adalah barternya, atau dilakukan barter atau tukar menukar pulau atau wilayah yang dilakukan oleh VOC dengan kerajaan Inggris zaman dulu, di mana Inggris memiliki dulu namanya Pulau Run yang ada di Banda, yang memiliki potensi rempah-rempah terbesar atau terbanyak di wilayah Asia. Itu harus ditukar guling dengan New Amsterdam yang dimiliki Belanda di wilayah Amerika. Nah, setelah terjadinya tukar guling itu, New Amsterdam yang ada di wilayah Amerika itu harus berganti nama menjadi New York, dan Belanda memiliki Pulau Run di Banda. Nah, akibat itu juga Belanda menjadi perusahaan monopoli terbesar untuk rempah-rempah di wilayah Eropa ya, karena memiliki pabriknya rempah-rempah di wilayah Banda di sana. Gitu. Sedangkan New York juga sekarang menjadi ibu kota terbesar atau ya ibu kota dunianya lah ya, yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yang dulu memang menjadi wilayah dari Inggris. Gitu.
Oke, setelah tadi terjadi barter itu, nah kemudian tahun 1799 ternyata si VOC harus bubar dan diserahkanlah si kekuasaan atau perusahaannya itu ke pemerintahan Belanda. Nah, penyerahan ini sebenarnya menjadi titik awal di mana si India Belanda itu menjadi jajahan dari si kerajaan Belanda, karena sebelumnya itu harusnya sih dijajah oleh perusahaan. Nah, baru setelah pemindahan kekuasaan dari si perusahaan ke kerajaan, itu harusnya baru dimulai penjajahan dari Belanda terhadap Indonesia. Jadi penjajahan 350 tahun dari Belanda itu kalau dilihat timelinenya seperti itu ya, tidak full 350 tahun dijajah oleh Belanda. Ada beberapa bagian yang dijajah oleh si perusahaan gitu. Nah, lanjut ke wilayah atau kembali ke Belandanya sendiri, itu terjadi pemindahan kekuasaan menjadi Batavian Republic atau Republik Batav, itu yang dikuasai oleh Louis Napoleon, itu merupakan adiknya dari si Napoleon Bonaparte. Nah, yang memang sengaja menyimpan adiknya sendiri di wilayah Belanda untuk menjadi negara bonekanya dari si Prancis. Cuman hanya tidak berlangsung lama dan menjadi atau terjadilah pembentukan dari si kerajaan Belandanya itu sendiri. Nah, kemudian ada penyatuan lagi, United Kingdom of Netherlands, itu yang menyatukan antara orang-orang selatan dan orang-orang utara yang tadi, dan kemudian menjadi satu kerajaan Belanda. Nah, lanjut kita sekarang bicara tentang kerajaan Belanda. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kerajaan Belanda, maka yang harus disebutkan apa aja yang ada di wilayah atau menjadi kekuasaan dari kerajaan Belanda itu harus disebutkan, antara lain selain Belandanya itu sendiri, itu harus menyebutkan Aruba, negara Curaçao, dan negara Sint Maarten. Nah, negara dari Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten ini berada di wilayah laut dari Amerika Selatan, itu wilayah utaranya itu ada beberapa kepulauan. Nah, disitulah tempatnya 3 negara berdaulat lainnya yang ada di bawah kekuasaan dari si negara Belanda. Nah, kenapa harus disebutkan? Karena memang kalau bicara tentang Kingdom of Netherlands itu sebenarnya terdiri dari 7 negara, di mana 4 negara berdaulat dan 3-nya merupakan wilayah khusus. Saya sebutkan ya, di mana kerajaan Belanda itu membawahi Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten dan Belanda. Nah, sedangkan Belandanya sendiri dia membawahi juga wilayah yang ada di wilayah Karibia di sana, yaitu wilayah Bonaire, wilayah Sint Eustatius, dan wilayah Saba. Nah, wilayah di luar negara Eropa ini sering disebut dengan wilayah ABC dan SSS, di mana ABC ini sebagai Aruba, Bonaire, dan Curaçao, dan SSS-nya itu Sint Maarten, Sint Eustatius, dan Saba. Nah, itulah keseluruhan dari kerajaan Belanda. Tuh ya. Untuk si Belanda sendiri memiliki ibu kotanya di Amsterdam. Kemudian Aruba beribu kota di Oranjestad, Curaçao beribu kota di Willemstad, dan Sint Maarten beribu kota di Philipsburg gitu. Lalu selain itu kembali lagi kita ke Belandanya. Belanda sendiri memiliki 12 provinsi atau pemerintahan distrik lokal ya, dan plus 3 yang tadi disebutkan yang ada di wilayah Karibia. Nah, kita sebutin 12 provinsinya dari si negara Belandanya dulu ya. Pertama itu ada Friesland, beribu kota di Leeuwarden, dan kota terbesarnya adalah Leeuwarden. Kemudian 2 ada Gelderland, itu beribu kota di Arnhem, dan kota terbesarnya adalah Nijmegen. Lalu ada North Brabant, itu beribu kota di Hertogenbosch atau sering disebut dengan The Bosch. Kota terbesarnya adalah Eindhoven. Ada North Holland, North Holland ini beribu kota di Haarlem, kota terbesarnya adalah Amsterdam. Lalu ada Overijssel, ibu kota di Zwolle, dan kota terbesarnya adalah Enschede. Lalu South Holland beribu kota di Den Haag, dan kota terbesarnya adalah Rotterdam. Ada Groningen, ibu kotanya Groningen, dan kota terbesarnya juga Groningen. Ada Zeeland, itu beribu kota di Middelburg, kota terbesarnya adalah Middelburg. Drenthe, beribu kota di Assen, kota terbesarnya adalah Emmen. Ada Flevoland, ibu kotanya Lelystad, kota terbesarnya adalah Almere. Ada Limburg, ibu kotanya ada Maastricht, kota terbesarnya adalah Maastricht juga. Ada Utrecht, ibu kotanya di Utrecht, kota terbesarnya adalah Utrecht juga. Nah, 3 wilayah lainnya yang ada di bawah pemerintahan dari negara Belanda ya, bukan kerajaan Belanda, itu ada Bonaire, ibu kotanya itu di Kralendijk. Lalu ada Saba, itu ibu kotanya di Batum, dan Sint Eustatius yang beribu kota di Oranjestad. Nah, itu 12 plus 3 adalah pemerintahan atau provinsi yang berada di bawah negara Belanda. Nah, kalau untuk wilayahnya sendiri atau luas wilayahnya sendiri di negara Belanda itu
ada sekitar 41.545 km persegi. Nah, jika ditambah dengan wilayah tadi EBCSSS itu menjadi sekitar 41.850. Nah, peningkatannya memang sedikit ya, karena EBCSSS ini hanya pulau-pulau kecil yang berada di wilayah Karibia. Kalau dulu sih disebutnya sebagai apa ya, Nederland Antillan atau Nederland Antilles. Nah, lalu untuk demografinya dari si wilayah Belanda sendiri itu didiami oleh orang-orang Frisia, orang-orang Jermanik, terus bangsa-bangsa Romawi atau beberapa orang yang ada di wilayah Eropa Utara ya gitu. Sedangkan untuk jumlah penduduknya atau apa ya, populasinya yang ada di Belanda itu sekitar 17,7 juta penduduk, di mana untuk si komposisinya sendiri orang-orang Belanda dan orang Frisian atau ya taruh berkulit putih itu sekitar 13 jutaan atau menempati sekitar 75% dari total jumlah penduduk yang ada di Belanda. Lalu ada orang-orang Turkish dan Kurdish itu sekitar 2,5%-nya. Lalu ada orang Maroko dan orang Berber ya, orang-orang Afrika Utara yang migrasi ke wilayah Belanda itu sekitar sama 2,5% juga. Kemudian ada orang-orang Suriname. Nah, kalau sejarah Suriname pasti pada tahu ya, itu merupakan wilayah dari beberapa plantasi atau beberapa perkebunan yang mereka miliki pada zaman dulu, pada zaman kolonialisme, dan dihitung juga menjadi warga dari si negara Belanda. Itu menempati sekitar 2,1%, sekitar 360 ribuan lah ya yang ada di wilayahnya. Nah, lalu ada orang-orang Indonesia dan orang Maluku yang ada di Belanda. Ini menempati sekitar 2,1% atau setara dengan 350 ribu yang berdiam di wilayah Belanda. Berangkat ke agama apa aja sih yang ada di Belanda? Nah, kalau secara apa ya, secara statistik lebih dari 50%-nya atau sekitar 55%-nya itu di sana memang menyatakan diri sebagai tidak beragama atau ateis, di mana memang menjadi salah satu negara liberal di dunia lah ya. Nah, kemudian untuk si komposisi kedua yang terbesar itu ada di denominasi Kristen, di mana terbagi antara nominasi Protestan dan Katolik, di mana Katolik itu berada sekitar 20% dan Protestannya sekitar 15%. Nah, untuk denominasi lain di agama Kristen itu berada di angka 3,3%-an. Lalu setelah itu ada agama Islam di sekitar 5%, dan orang-orang Hindu yang berasal dari India dan mungkin dari Suriname itu sekitar 1%, dan agama lainnya sekitar 0,8%. Itulah komposisi agama yang berada di Belanda. Lanjutnya, bahasa-bahasa apa aja sih yang ada di Belanda? Pertama itu yang jelas ya bahasa Belanda. Bahasa Belanda ini merupakan salah satu bahasa Jermanik Barat atau West Germanic Language yang dituturkan hampir sekitar 25 juta orang lah ya. Karena selain 17 juta yang ada di wilayah Belanda, 8 jutanya itu tersebar di beberapa wilayah yang ada di dulunya merupakan kolonialisme dari Belanda. Mungkin termasuk Indonesia juga sebagai penutur Belanda, walaupun nggak signifikan angkanya. Karena ada yang lebih signifikan itu seperti di wilayah Suriname, kemudian di wilayah Sint Maarten atau di wilayah Karibia lah ya yang tadi disebutkan di EBCSSS gitu. Lalu ada juga bahasa West Frisian atau bahasa Frisia Barat. Nah, ini salah satu bahasa yang unik juga ya, bahasa yang unik di wilayah utaranya Belanda yang digunakan di wilayah biasanya di kota-kota di provinsi Friesland, khususnya di wilayah Heerenveen atau di wilayah yang masih melestarikan bahasanya atau bahasa Frisia Barat gitu. Lalu ada Dutch Low Saxon atau bahasa Saxon Belanda yang ada di wilayah hampir perbatasan antara si Jerman dengan Belanda. Nah, itu masih lestarikan si bahasa Dutch Low Saxon ini. Kemudian ada bahasa Limburgis, itu berasal dari provinsi Limburg yang tadi ada di Belanda Selatan. Nah, ini masih dipakai oleh beberapa orang atau beberapa komunitas penduduk yang berada di wilayah Limburg berbatasan dengan Jerman di wilayah selatan menuju timur. Itu lalu ada itu bahasa Yiddish. Bahasa Yiddish ini merupakan bahasa semi Ibrani plus atau campuran antara bahasa Ibrani dan bahasa Eropa ya, yang dibawa oleh para imigran Yahudi yang berada di Eropa Timur dulunya dan berpindah ke wilayah Belanda, karena Belanda juga merupakan salah satu tempat di mana pengungsi Yahudi atau pedagang Yahudi bertempat tinggal gitu. Selain di kota-kota besar mungkin ada yang terkenal ya Amsterdam, kemudian kalau di Belgia sendiri ada di Antwerp atau di wilayah Liege gitu. Sekarang kita bicara ke masalah pemerintahannya. Masalah pemerintahannya, Belanda ini unik. Pertama, untuk ibu kota negaranya sendiri memang tercatat di Amsterdam. Hanya saja untuk ibu kota pemerintahannya, mereka menempatkan Den Haag sebagai ibu kota pemerintahan. Jadi
terdapat dua capital ya, dua ibu kota negara dalam satu negara yang ditempati oleh Amsterdam dan Den Haag. Tuh, lalu yang unik mungkin ya terkait benderanya ya. Bendera Belanda itu kenapa disebut merah putih biru, kemudian kadang juga orange putih biru. Nah, untuk taruhlah jersey kebanggaannya aja kan orange gitu. Nanti kita coba bahas. Nah, kalau orange sendiri atau apa ya, the national color of Belanda itu ya orange gitu. Berangkat dari Prince Flag-nya dari si Willem II. Raja William ini memiliki bendera sendiri atau yang disebut Prince Flag yang berwarna oranye, biru, putih. Nah, itu berasal dari situ, si Prince Flag yang berwarna oranye. Lalu ini juga dipakai juga waktu Republic of Seven United of Netherlands ini yang berlangsung dari 1581 sampai 1795 sebelum perang ya. Nah, ini dipakai juga orange putih biru. Lalu mulai beralih ke merah putih biru itu sejak dikuasai oleh Batavian Republic yang merupakan negara boneka buatan Perancis dan memiliki bendera merah putih biru dengan ada sedikit Dewi Liberty dan seekor singa di situ. Nah, barulah setelah timbulnya kerajaan Belanda yang asli, nah dia memakai merah putih biru sampai saat ini gitu. Oke, hal unik lainnya yang ada di negara Belanda dan mungkin mulai berakhir di tahun 60-an atau sekitar tahun 70-an itu adalah pilarization atau membentuk pilar-pilar dari pilar-pilar sosial ya tentunya ya. Dimana kalau bahasa Belanda ini merupakan verzuiling. Nah, saya mau akan coba jelaskan terkait si pilarisasi ini atau penempatan pilar-pilar sosial yang ada di tatanan kehidupan masyarakat di Belanda. Pertama, pilarisasi ini berasal dari bahasa Belanda yang tadi saya sebutkan, verzuiling, di mana merupakan segregasi atau pemisahan politik atau denominasi penamaan suatu masyarakat ke dalam suatu kelompok-kelompok berdasarkan agama, kemudian keyakinan serta politik-politik tertentu di Belanda saat itu. Nah, masyarakat ini memang nanti akan terbelah menjadi beberapa bagian atau beberapa golongan, di mana nanti akan dikenal pemisahan orang-orang Protestan, orang-orang Katolik, orang-orang sosialis, dan orang-orang liberal. Nah, di mana empat ini menjadi pilar-pilar dari struktur masyarakat dari Belanda itu sendiri. Nah, nanti dari setiap pilar ini mereka memiliki institusi sosial politiknya sendiri, organisasi sosial politiknya sendiri, kemudian korannya sendiri, kemudian organisasi penyiarannya sendiri, partai politiknya sendiri, persatuan para pedagangnya atau ya apa union trade-nya sendiri, lalu persatuan dari si pekerjanya sendiri, petaninya, banknya sendiri, tokonya sendiri, terus rumah sakitnya sendiri, bahkan universitas, organisasi keolahragaan hingga klub olahraganya sendiri. Nah, itulah nanti yang membentuk beberapa tatanan struktur masyarakat Belanda itu yang akan menentukan orang-orang atau struktur masyarakat yang ada di Belanda gitu. Saya coba sebutkan ya beberapa contoh pilarisasi yang ada di Belanda. Pertama, taruh kita masalah koran aja. Koran di Belanda itu memang ada beberapa nama, cuman jika kita melihat penerbitnya itu dapat dipastikan itu terbitan dari orang-orang mana gitu ya. Pertama, kalau misalnya orang-orang Protestan itu dia memiliki koran atau nama korannya itu merupakan The Standard atau Trouw. Lalu orang-orang Katolik mereka mempunyai koran bernama The Tate dan The Volkskrant. Lalu untuk sosialis, mereka mempunyai koran bernama Het Vrije Volk atau apa ya, The Free People. Lalu ada Het Parool. Nah, lalu untuk orang-orang liberal, mereka mempunyai koran yang bernama The Telegraaf dan Handelsblad. Nah, kalau untuk ke segi sekolah, mereka biasanya kalau orang Protestan itu memiliki sekolah Kristen Protestan, jelas. Kemudian orang Katolik juga memiliki sekolah Katoliknya sendiri. Dan kalau untuk sosialis dan liberal, mereka lebih memilih sekolah umum dan sekolah gratis. Gitu. Lalu ini di masalah keolahragaan. Nah, masalah keolahragaan ini biasanya orang-orang Protestan itu memiliki Saturday football atau sepak bola di hari Sabtu, sedangkan orang-orang Katolik mereka memiliki Sunday football atau di hari Minggu. Nah, kalau untuk sosialis ini mereka tidak mementingkan hari apapun, hanya saja mereka punya game sendiri yang disebut korfbal. Kemudian untuk di orang-orang liberal, mereka juga tidak menentukan hari apa mereka bisa bermain olahraga atau rekreasi dan lebih memilih rugby atau folk dancing gitu. Sebenarnya banyak ini pilarisasi yang ada di Belanda ini ya. Terkait pertama yang tadi partai, kalau untuk Protestan memiliki CDA atau Christian Democratic Appeal, Katolik sendiri.
sosialis juga punya partai sendiri, dan liberal juga mungkin ya memang memiliki jalurnya sendiri lah ya gitu. Kemudian kalau untuk si universitas, jelas universitas Protestan, universitas Katolik, kemudian universitas for humanistik itu untuk orang sosialis dan liberal. Nah itulah fungsi dari pilarisasi atau Verzuiling yang ada di Belanda pada zaman dulu. Nah mungkin sekarang agak sedikit berubah lah ya, mulai bersatu lah. Hanya saja untuk sisa-sisa peninggalannya itu yang masih dirasakan sekarang di orang Belanda itu masih di koran, kemudian di televisi, dan juga di permainan sepak bola, khususnya di liga amatir di Belanda gitu. Oke, untuk pertanyaan kuis di episode kali ini mungkin yang simpel aja ya. Kalau kerajaan Belanda itu kan mewakili atau terdiri dari 4 negara berdaulat. Nah, tolong sebutkan nih negara-negara apa aja sih yang ada di bawah kerajaan Belanda ini. Silakan sebutkan namanya dan ibu kotanya. Nah, jawaban yang paling lengkap, paling cepat akan menjadi pemenang untuk episode kali ini. Silakan mencoba. Kemudian untuk gol terbanyaknya dia dimiliki oleh Robin van Persie, Memphis Depay, dan Klaas-Jan Huntelaar. Nah mungkin yang masih bisa menyusul Robin van Persie, Memphis Depay kali ya, bisa beberapa laga ke depan bisa mengalahkan top skor dari timnas Belanda.